Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Aulia Rizkina, NIM D22-2020-03-095, kelas D2221. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja melalui perantara zat kimia berupa hormon yang sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan kelenjar limfe. Macam-macam kelenjar endokrin pada manusia. Pertama, kelenjar hipofis. Terletak di dasar tengkorak, bagian dari kelenjar endokrin memiliki fungsi mengatur hormon terbagi dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kedua, ada kelenjar tiroid, berada di depan leher, terdiri atas dua lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea, diikat oleh secari jaringan tiroid yang disebut istimus tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, kalsitirosin, dan triiodopionin mengatur metabolisme dalam tubuh. Mekanisme kerja hormon tiroid. Hormon tiroid T3 dan T4 adalah hormon yang larut lemak. Karena larut lemak sehingga terikat ke reseptor terdapat pada intrasel. Setelah hormon tiroid dilepaskan ke pembuluh darah akan menembus membran sel karena sama-sama lemak. Reseptornya ada pada intrasel. Setelah terikat di reseptor, intrasel akan mempengaruhi transkripsi mRNA spesifik. Setelah itu, maka sintesis protein baru akan spesifik akan berbeda tergantung rangsangan hormon tiroid. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini melekat pada kelenjar tiroid terbagi dalam 4 kelenjar kecil yang menempel pada tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu parathormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah, mengatur kadar kalsium dan fosfor. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus setinggi trakea, strukturnya merupai modus limfo dan membentuk antibodinya juga sama. Berfungsi menghasilkan limfosit T, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Organ pipi yang terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dan abdomen. Kelenjar pankreas di sini memiliki fungsi yaitu mengeluarkan hormon insulin dan hormon glukagon. Jenis sel penghasil hormon di pulau-pulau Langerhans yaitu pertama ada sel alfa pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, kedua sel beta pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin, yang ketiga ada sel F pankreas atau sel gamma pankreas merupakan sel yang berfungsi menghasilkan polipeptida pankreas, yang keempat ada sel delta pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Lanjutnya ada kelenjar adrenal yang terbagi dua dan terletak di bagian atas dan kanan ginjal, mengatur keseimbangan air, elektrolit dan garam, mengatur metabolisme lemak, kontriksi pembuluh darah, dan relaksasi bronkus. Selanjutnya ada kelenjar kelamin, terbagi dua menjadi testis bagi laki-laki dan ovarium wanita. Testis menghasilkan testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesterogen, di mana estrogen yaitu hormon untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Sedangkan progesteron yaitu hormon yang mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.